Halo semuanya, buat Anda yang punya usaha kecil, pasti tahu ya rasanya sibuk luar biasa. Nah, di tengah kesibukan itu, sering banget ada satu hal yang kelewat. Padahal ini bisa jadi penentu hidup matinya bisnis Anda. Apa itu? Pencatatan keuangan. Eits, tenang dulu, kita nggak akan ngomongin akuntansi yang bikin pusing kok. Justru sebaliknya, kita bakal bedah caranya biar jadi super simple, praktis, dan yang paling penting, berguna banget. Yuk kita mulai. Anda pasti pernah lihat kan, ada warung kopi yang kopinya juara, atau toko online yang produknya unik banget, tiba-tiba tutup. Padahal kelihatannya rame, produknya laku, kok bisa gagal? Pernah kepikiran nggak sih, ada apa sebenarnya di balik layar? Jawabannya mungkin sedikit mengejutkan. Nah, ini dia jawabannya. Sering banget masalahnya itu bukan di produk, tapi di sesuatu yang nggak kelihatan. Pengelolaan uang yang berantakan. Nggak punya catatan keuangan tuh ibarat Anda nyetir mobil malam-malam, tapi lampunya mati dan dashboardnya juga mati. Anda nggak tahu kecepatan Anda berapa, bensin sisa berapa, atau jangan-jangan mesinnya udah mau overheat. Wah, ini sih resep jitu buat celaka. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan susun peta jalan supaya Anda bisa pegang kendali keuangan. Kita mulai dari kenapanya dulu, kenapa ini penting banget. Terus kita masuk ke prinsip dasar yang gampang diikuti. Habis itu kita lihat alat-alatnya, kita bedah contoh kasus nyata, dan terakhir, gimana caranya mengubah catatan sederhana jadi senjata bisnis yang ampuh. Siap? Yuk kita gas! Oke, bagian pertama. Kenapa sih harus repot-repot mencatat? Coba deh, jangan anggap ini sebagai tugas administrasi yang ngebosenin. Anggap ini sebagai kekuatan super untuk bisnis Anda. Dengan ini, Anda bisa ambil alih kendali penuh atas usaha Anda. Coba lihat poin-poin ini. Ini bukan teori doang loh. Tahu bisnis Anda untung atau rugi, itu artinya Anda bisa tidur lebih nyenyak. Bisa mengontrol arus kas, artinya Anda nggak bakal panik pas tagihan datang. Dan yang paling penting nih, semua keputusan jadi berdasarkan data, bukan cuma kayaknya atau feeling. Nah, ini bedanya antara untung-untungan sama investasi beneran di bisnis sendiri. Tiba-tiba mau ngajuin pinjaman ke bank pun jadi lebih pede karena Anda punya buktinya. Nah, sekarang kita masuk ke fondasinya. Ini bukan aturan akuntansi yang ribet kok. Ini cuma 4 kebiasaan simple, tapi kalau Anda terapkan, dijamin bakal mengubah cara Anda melihat keuangan bisnis selamanya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, pisahkan. Anggap aja ada tembok tebal antara dompet pribadi dan laci kas toko. Haram hukumnya dicampur. Kedua, konsisten. Catat semuanya, sekecil apapun itu, setiap hari. Ini kayak sikat gigi buat bisnis Anda. Kalau dilewatin, siap-siap aja masalah datang belakangan. Ketiga, gunakan bukti. Semua nota dan kwitansi itu saksi bisu, jangan dibuang. Terakhir, buat sederhana, nggak usah pusing sama spreadsheet canggih. Pakai buku tulis sama pulpen juga boleh, yang penting Anda sendiri paham. Sip, prinsipnya udah dapat. Sekarang kita lihat perkakasnya. Ini dia toolkit finansial dasar Anda. 4 buku sederhana buat menaklukkan keuangan bisnis. Jadi ada 4 buku utama, buku penjualan, pembelian, utang piutang, dan yang paling penting dari semuanya, buku kas. Kenapa? Karena kas itu ibarat aliran darah buat bisnis kecil. Kalau Anda cuma punya waktu buat ngurus satu buku, mulailah dari sini. Jadi untuk sekarang, kita akan fokus ke buku kas ya. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita lihat praktiknya langsung. Disinilah semua yang tadi kita omongin jadi kelihatan hasilnya. Yuk kita lihat gimana prinsip-prinsip tadi bekerja di sebuah contoh nyata. Yuk kita kenalan sama toko maju bersama. Anggap saja ini toko kelontong impian yang baru buka. Mungkin ceritanya mirip sama usaha yang lagi Anda rintis kan? Nah, sekarang kita coba intip buku kas mereka. Coba perhatikan tabel ini. Ini tuh kayak rekam jejak jantungnya si toko maju bersama. Lihat deh, setiap baris itu cerita. Tanggal 1, modal masuk, saldo nambah. Tanggal 2, ada penjualan, saldo nambah lagi. Tanggal 3, beli barang, saldonya berkurang. Jelas banget kan? Cuma dengan sekali lihat, pemiliknya tahu persis sisa uang mereka di tanggal 10. Gak ada lagi tebak-tebakan, gak ada lagi was-was. Inilah yang namanya kejelasan. Inilah kendali. Keren kan? Jadi, setelah capek-capek nyatet setiap hari, terus gunanya apa? Nah, ini dia bagian paling kerennya. Semua angka yang Anda kumpulkan itu bukan cuma catatan mati, tapi bahan bakar buat mesin bisnis Anda. Intinya begini, buku kas harian Anda itu adalah bahan mentahnya. Nah, laporan penting kayak laporan laba rugi itu adalah masakan lezat yang Anda buat dari bahan-bahan tadi. Anda kan nggak bisa masak kalau nggak ada bahannya kan? Sama.
Anda juga nggak akan pernah benar-benar paham kondisi bisnis Anda tanpa catatan harian yang rapi. Sebelum kita tutup, ada 4 ranjau nih yang wajib dihindari. Mencampur uang bisnis dan pribadi, meremehkan transaksi kecil, menunda-nunda pencatatan, sama buang-buang nota. Kalau Anda perhatikan, ini semua kebalikannya dari 4 prinsip dasar yang tadi kita bahas. Hindari 4 hal ini, dan Anda sudah ada di jalur yang benar. Jadi, kesimpulannya apa? Kuncinya cuma 2 kata, sederhana dan konsisten. Anda nggak perlu jadi akuntan handal, yang penting Anda mau disiplin. Dengan langkah kecil ini setiap hari, Anda sedang membangun fondasi bisnis yang bukan cuma bertahan, tapi juga bisa tumbuh besar. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, kapan Anda mau mulai? Bisnis Anda sudah menunggu loh.